Wilayah kabut awan terletak jauh di dalam lautan awan. Daratan Grace yang berasal dari wilayah Desolate melayang di dalam awan tebal saat gumpalan asap dan kabut berputar di sekitar planet seperti pita. Energi langit dan bumi bergerak seperti naga di setiap sudut benua. Para prajurit dari wilayah Desolate seperti Kaisar Yang Tian, Sijian, Longzhu, Charyu, dan banyak tokoh lain dari berbagai kekuatan tinggal di sini untuk mengolah tubuh dan jiwa mereka, memahami kekuatan Upanishad dan meningkatkan kekuatan Dewa Pohon kuno mereka untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Banyak dari mereka yang alamnya ditembus dengan cepat. Karena mereka memiliki akses ke energi langit dan bumi yang melimpah di sini, kemajuan mereka terus berlanjut dengan cepat. Hari ini, 3 terowongan yang terbuat dari riak-riak angkasa menembus wilayah tersebut dari area yang tidak diketahui, semuanya muncul di atas daratan Grace. Ketiga terowongan itu menembus pintu masuk wilayah, jatuh seperti galaksi. Banyak prajurit di daratan Grace terkejut, melayang dan berkumpul di dekat pintu masuk ketiga terowongan itu. Tak lama kemudian, siluet mulai terbang keluar dari terowongan. Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, Suan He, Audrey, Naga Biru, De Charlos, dan Frederick membawa pulang prajurit mereka. Mereka semua tersenyum, berbicara dengan riang dan keras dari 3 terowongan. Ketiga terowongan itu terhubung ke wilayah klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno. Mewakili kekuatan di wilayah kabut awan, mereka telah memperoleh panen besar dari markas 3 klan besar, yang merupakan bahan budidaya yang telah dikumpulkan dan diakumulasikan oleh ketiga klan selama puluhan ribu tahun. Kita tidak perlu khawatir tentang bahan budidaya bahkan setelah 10.000 tahun. Jangankan daratan Grace kita, bahkan jika kita memiliki prajurit dari 10 daratan Grace, kita yakin kita dapat memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya budidaya. Wajah dingin Ming Hao menunjukkan senyum tulus. Di bawah serangan hebat Hantian, Hiro, dan Montesi, tanah leluhur klan iblis hitam dan monster kuno telah jatuh. Para ahli dari klan langit misterius, klan tulang putih, klan hantu, dan daratan Grace telah menyerbu ke arah mereka seperti serigala lapar, menjara semua properti dan aset berharga. Mulai sekarang, para prajurit di daratan Grace tidak perlu khawatir tentang pelet, peralatan, baju zirah, buku-buku kekuatan Upanishad, dan alat bantu kultivasi lainnya. Tidak ada keraguan bahwa mereka akhirnya dapat mencapai alam yang tinggi. Sejumlah besar bahan kultivasi diangkut melalui 3 terowongan dari klan jiwa, klan setan hitam, dan klan monster kuno. Para prajurit di daratan Grace sangat gembira ketika mereka mengetahui tentang rampasan yang mereka peroleh, dan semua orang segera menjadi sibuk. Bawa mereka semua ke laut tak berujung. Kita akan mengaturnya nanti. Semua orang akan mendapatkan bagian mereka. Bahkan generasi kalian selanjutnya akan memiliki bahan kultivasi terbaik. Aku yakin kita bisa menggunakannya untuk 10.000 tahun ke depan. Teriak Ming Hao. Berdasarkan pengaturannya, bahan kultivasi dari 3 klan ditumpuk seperti gunung. Para ahli kemudian mengangkatnya dan mengangkutnya ke laut tak berujung. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi di klan langit misterius, klan tulang putih, dan klan hantu. Melalui terowongan ruang angkasa, klan tulang putih, klan langit misterius, dan klan hantu juga telah memperoleh panen yang besar. Mereka mengumpulkan barang rampasan yang mereka peroleh dan mengangkutnya ke wilayah mereka. Properti klan jiwa, klan setan hitam, dan klan monster kuno dibersihkan, dan para penjaga di markas mereka semuanya terbunuh. Ketika penjara tenang dan Rupert pulang, yang menunggu mereka adalah 3 reruntuhan besar. Tetap tersembunyi di dunia antara klan hantu dan klan tulang putih adalah pintu masuk wilayah misterius yang mengarah ke wilayah kabut awan. Pada saat ini, Si Yan sedang duduk bersila di kekosongan itu. Cahaya bintang bermekaran dan memercik dari tubuhnya. Sungai bintang Skyfall diaktifkan sesaat saat bergerak dan meluap seperti aliran cahaya bintang, menuju ke tempat yang dalam. Potongan-potongan asteroid bebas dan planet-planet yang hancur di sekitarnya tertarik oleh kekuatan bintang Upanishad miliknya, berkumpul dari jauh. Secara bertahap, area kosong itu dipenuhi dengan asteroid yang perlahan-lahan menumpuk satu sama lain. Sepasang tangan raksasa yang terbuat dari bintang-bintang melilit dan meremasnya, menciptakan sebuah planet besar. Planet ini memiliki potongan-potongan asteroid dan planet yang hancur sebagai fondasinya. Awalnya, planet itu kecil,
tetapi benua itu mulai membesar saat Xian menuangkan lebih banyak energi. Setelah waktu yang tidak diketahui, bersama dengan energinya yang meningkat tak terkendali, planet itu sekarang 10 kali lebih besar dari Grace Mainland, dan lebih besar dari Dragon Lizard Star. Benua besar itu melayang di kehampaan, secara bertahap berubah menjadi tanah ajaib seperti tanah leluhur klan Pantom atau klan Tulang Putih. Energi langit dan bumi berkumpul, menjadi setebal kabut yang tak pernah hilang. Waktu berlalu dengan cepat, dan akhirnya, benua baru telah terbentuk. Menerima pesannya, sekelompok ahli yang tinggal di Grace Mainland seperti Kaisar Xishar, Xuan He, dan Ming Hao terbang ke arahnya dari pintu masuk rahasia. Mereka mulai membangun kota dan istana di planet baru ini, menanam tanaman herbal, mengatur formasi, menggali saluran untuk mengarahkan banjir luar angkasa untuk membuat laut dan sungai. Mereka bahkan menumpuk batu untuk membuat gunung tinggi dan mendesak kekuatan kayu Upanishad untuk menumbuhkan hutan. Perlahan-lahan, benua baru itu tumbuh dengan pesat, kini memiliki gunung, sungai, danau, dan energi yang berbisik. Bahkan ada hutan dan gunung berapi, semua hal yang cocok untuk para prajurit untuk tinggal dan bercocok tanam. Benua baru itu telah menjadi tanah ajaib yang dapat dibandingkan dengan tanah leluhur klan hantu, klan tulang putih, dan klan langit misterius di domain laut kehampaan. Benua itu mengumpulkan banyak ahli dari daratan kasih karunia yang tinggal di sana untuk bertahan hidup dan bercocok tanam, mengumpulkan energi dari luar angkasa untuk memperluas daratan lebih jauh, membuatnya tangguh. Para prajurit alam rendah di alam dewa asli, alam dewa raja, atau alam yang lebih rendah tinggal di daratan kasih karunia di wilayah kabut awan. Mereka terus bercocok tanam dan meningkatkan kekuatan mereka di lingkungan yang tertutup namun aman itu. Benua baru itu terletak di domain laut kehampaan, tepat di pintu masuk wilayah kabut awan. Pada saat yang sama, wilayah kabut awan adalah wilayah independen, yang disegel dan cukup aman. Di sudut benua baru, yang dianggap sebagai tempat terlarang, ada gurun aneh dengan pasir kuning yang beterbangan. Itu sunyi dan panas membara. Jauh di dalam gurun terdapat sebuah ruang hampa tempat seorang pria agung duduk. Ia telah duduk di sana selama bertahun-tahun. Suatu hari, leluhur wilayah, termasuk Montesi, Meiji, Hiro, Hantian, Judi, leluhur naga kadal, dan Dracula muncul di langit. Mereka mengamati tanah baru itu, mata mereka memancarkan cahaya aneh. 30 tahun yang lalu, tempat ini hanyalah ruang kosong dengan bebatuan langka dan planet-planet yang rusak. Dulunya tempat ini terisolasi dan dingin. Namun setelah 30 tahun, sebuah planet telah muncul dengan energi langit dan bumi yang kental, gunung-gunung dan sungai-sungai. Semuanya tumbuh subur, banyak kota dibangun tempat para prajurit tinggal dan bercocok tanam. Tempat itu telah menjadi tanah ajaib seperti tanah kosong. Seseorang telah menciptakannya dari ketiadaan dengan meremas asteroid dan planet bersama-sama. Turunlah ke sana, Hiro melihat ke daerah itu jauh di dalam gurun. Yang lain mengangguk, lalu berubah menjadi pancaran cahaya, melesat menuju daerah itu. Di pusat kendali benua baru ini, Ming Hao, yang berada di alam leluhur wilayah, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia berubah menjadi bayangan, berjalan keluar dari benteng dan melayang di kehampaan planet. Para ahli dari klan tulang putih, klan hantu, dan klan langit misterius, suara Kaisar Hiu Laut datang dari kota lain. Bubarkan perlindungan cahaya. Mereka datang untuk menemukan Xian. Ming Hao mengangguk sebagai tanggapan. Sangkar tak kasat mata yang melindungi seluruh planet menghilang perlahan. Planet itu tampak seperti telur yang cangkangnya terkelupas saat perlindungan terluarnya disingkirkan. Hantian mengangguk pelan. Mereka hebat. Mereka telah melakukan banyak pekerjaan luar biasa dengan begitu banyak harta surga dan bumi dari klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno. Formasi perlindungan ini tidak lebih lemah dari yang dulu dimiliki klan jiwa. Klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno telah menurun, dan mereka bangkit. Mereka sekarang adalah kekuatan terkuat di lautan bintang yang luas ini. Hiro memperhatikan kota-kota di bawahnya dan merasakan aura yang mengintimidasi di dalamnya saat dia berkata, setelah beberapa ratus tahun, mereka akan sekuat ketiga klan kita. Dengan Xian dan wanita itu, tidak ada yang mustahil bagi mereka. 30 tahun kemudian, Montesi belum dapat memutar balik waktu untuk muncul dalam tubuh gadis kecilnya.
Luka yang harus ditanggungnya dari pertempuran sebelumnya belum pulih sepenuhnya. Dia menyipitkan mata, mengamati sosok yang diam di padang pasir sambil merasa rumit. Sambil berbicara, mereka mendarat seperti meteor atau pelangi di tengah padang pasir, berkumpul di dekat Xian. Xian duduk tak bergerak di area hampa udara. Dia berada tepat di depan mereka, tetapi Hantian, Hiro, dan Montesi tidak dapat merasakan sinyal jiwanya. Seolah-olah dia tidak ada di sana. Perasaan aneh itu mengguncang mereka karena mereka tahu bahwa wilayahnya telah maju lebih jauh. Batuk, batuk. Hiro menatapnya dan batuk, matanya penuh kerinduan. Semua orang mengamatinya, menunggunya bangun. Tidak ada yang bersuara. Lama kemudian, area hampa itu perlahan menghilang. Pasir kuning beterbangan di mana-mana, menutupi tubuhnya. Pada saat ini, dia membuka matanya, yang tampak berkabut dan bingung. Setelah beberapa saat, matanya kembali fokus, sepertinya dia telah melakukan perjalanan melalui waktu dan ruang, jadi dia belum dapat menemukan dirinya sendiri. Mereka tidak banyak bicara, hanya memperhatikan dan menunggunya. Setelah 15 menit, dia mendapatkan kembali pikirannya yang sehat, matanya berubah dalam dan cerah saat dia tersenyum, "Kamu datang lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh dahinya, menyebabkan dua simbol awal mutlak yang menyilaukan terbang keluar. Kedua simbol awal mutlak itu memiliki aura waktu dan logam yang tebal. Aku berjanji padamu untuk menyempurnakan simbol asli awal mutlak. Ini dia, ambillah. Simbol asli waktu berubah menjadi pancaran cahaya, memasuki mata Montesi. Penampilan Montesi yang memukau perlahan berubah seiring waktu berputar. Dia menjadi lebih pendek, rambutnya yang berkibar menyusut ke kepalanya, dan dadanya yang besar menjadi lebih kecil. Setelah puluhan detik, Montesi telah kembali ke penampilan gadis kecilnya yang berusia 12 tahun. Pada saat yang sama, pencapaiannya dalam kekuatan Upanishad telah meningkat. Hiro dengan simbol asli logam seperti pedang tajam yang dapat menghancurkan langit, membawa aura yang tak terkalahkan dengan kekuatannya yang tajam. Dia begitu gembira hingga tidak bisa berkata apa-apa selain, "Terima kasih." Xian berdiri, rambutnya yang hitam panjang mencapai pinggangnya. Dia memiliki tubuh yang agung seperti gunung yang menyertai wajahnya yang terpahat, dipenuhi dengan kecantikan maskulin yang menarik. Dia menyeringai, bertanya, "Bagaimana tren yang berlaku di lautan bintang yang luas ini?" Baru saja tenang, Meiji menatapnya, matanya yang indah terpesona. Dia terkekeh dan menjelaskan, perang antara 7 klan telah mengaduk seluruh lautan bintang. Klan-klan yang lebih kecil yang bergantung pada 7 klan juga bertempur. Kematian telah membayangi setiap wilayah saat para prajurit saling menyerang di hampir setiap bintang kehidupan. Semua orang emosional karena perang brutal di alam semesta. Mereka tidak ikut campur, hanya membiarkan Meiji melanjutkan penjelasannya. "Kami, klan langit misterius, klan tulang putih, dan kalian semua membersihkan sarang klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno. Kami telah berbagi properti yang telah mereka kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Setelah Rupert dan penjara tenang kembali ke kampung halaman mereka yang hancur, mereka menjadi gila. Mereka mengumpulkan pasukan mereka di wilayah lain untuk melawan kami. Sayang sekali bagi mereka. Awalnya, kalian membantai klan mereka dan menyegel sejumlah besar pasukan elit mereka di Laut Awan Gunung Berapi. Dengan demikian, mereka tidak memiliki cukup kekuatan. Klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno dikalahkan terus-menerus. Akhirnya, penjara tenang dan Rupert tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Mereka membawa anggota mereka yang tersisa dan bersembunyi. Bahkan klan hantu tidak tahu di mana mereka berada. Jadi, kalian telah berbagi wilayah dan area bintang yang dikuasai klan jiwa, klan monster kuno, dan klan iblis hitam. Xian menyipitkan mata, menatap Hantian, Hiro, dan Montesi. Hantian tertawa dan tidak menyangkal. Kalian mengambil sejumlah besar bahan kultivasi dari klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno. Kami tidak meminta bagian yang lebih besar. Kalian berhak memilih terlebih dahulu. Saat itu, kami memang mengatakan bahwa kami harus mendapatkan lebih banyak manfaat nanti. Hiro menambahkan tepat waktu, fondasi kalian tidak cukup besar, dan kalian juga tidak memiliki populasi yang besar. Bahkan jika kalian meletakkan tangan kalian di wilayah tersebut, kalian tidak akan dapat mempertahankannya.
Xian mengangguk, melambaikan tangannya, tidak apa-apa, kami tahu kompetensi kami. Ya, saat ini, mereka tidak mampu mendapatkan lebih banyak. Lanjutkan, bagaimana dengan klan pemakan? Mendengar itu, orang-orang memasang wajah tegas. Di antara keempat klan pemakan menanggung kerusakan paling sedikit. Saat kami bertarung di Volcano Cloud Sea, Devor tidak tinggal diam. Dia telah menelan miliaran makhluk dengan ganas di Empty Land, yang sekarang menjadi area mati. Tidak ada makhluk yang selamat di sana. Wajah Meiji dingin. Kegilaannya tidak berhenti di situ. Ia pergi ke laut pemusnahan, meliputi tempat itu. Begitu banyak ras dan makhluk di laut pemusnahan dibasmi dengan cara yang sama. Laut pemusnahan sekarang pantas menyandang namanya, benar-benar musnah. Menyebutkan makhluk awal mutlak Devor, mereka tidak memiliki wajah yang santai. Hiro dan Hantian juga memasang wajah serius karena mereka menganggap Devor sebagai bahaya besar. Setelah membantai tanah kosong dan laut pemusnahan, Devor menjadi tenang. Kami mendapat kabar bahwa ia tinggal di wilayah klan Devoring. Ia tidak muncul setelah puluhan tahun, kata Meiji. Xian mengangguk, ia sepertiku. Setelah waktu melahap yang panik, kita perlu memurnikan energi dan membuang ampasnya. Jika tidak, jiwa kita akan runtuh, yang akan mengurangi wilayah kita. Aku yakin ia telah memurnikan energi selama beberapa tahun terakhir. Ketika ia bangun, ia akan menjadi lebih menakutkan. Semua orang memasang wajah serius saat mendengarkannya. Lagi pula, klan Devoring tidak memiliki kehidupan yang santai. Keluarga dan teman-teman korban yang dibunuh Devor di tanah kosong dan laut pemusnahan berjumlah miliaran, tersebar di banyak wilayah besar di lautan bintang ini. Mereka telah berkumpul dan menyerang klan Devoring beberapa kali. Meiji tersenyum dingin. Kami memang bergabung dengan operasi mereka secara diam-diam. Kami telah menyerang klan Devoring dengan keras dan meninggalkan mereka dengan banyak kerusakan berat. Mereka belajar pengalaman dari klan jiwa, klan monster kuno, dan klan iblis hitam, dan telah melarikan diri. Kami tidak tahu di mana mereka bersembunyi saat ini. Itu karena Devor butuh waktu untuk pulih. Ia tidak dapat mengambil tindakan selama kerusuhan. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa memaksa mereka untuk mundur dan mengasingkan diri dengan mudah seperti itu. Xian mengerutkan alisnya sambil berbicara, ketika ia pulih, tentu saja, ia akan menimbulkan badai lagi. Pada saat itu, tidak banyak makhluk yang dapat menaklukkannya. Semua orang terdiam. Setelah beberapa pertempuran sengit, mereka tahu betapa hebatnya makhluk-makhluk absolute beginning seperti Devor, Yuanzhu, dan Xiao. Mereka menyadari bahwa makhluk-makhluk absolute beginning di langit ketiga alam leluhur wilayah hampir tak terkalahkan. Mereka juga mengerti bahwa karena Yuanzhu, klan jiwa, klan setan hitam, dan klan monster kuno dapat bersembunyi dan mereka tidak dapat menemukannya di luar angkasa yang gelap ini. Hanya Yuanzhu yang memiliki kekuatan dan cukup licik untuk menyembunyikan ketiga klan tersebut. Di mana dia? Meiji tiba-tiba bertanya, tetapi dia tidak melihat ke arah Xian. Semua orang terkejut, memperhatikan yang terakhir. Tentu saja, Xian tahu siapa yang mereka bicarakan. Xiao telah menghilang secara misterius selama 30 tahun. Meskipun klan Pantom memiliki sistem intelijen yang sangat baik, sehingga mereka memiliki telinga dan mata di setiap sudut alam semesta, mereka tidak pernah melihatnya. Itu sebenarnya juga membuat mereka takut. Xiao adalah makhluk absolute beginning yang disebut Hui, dan intimidasinya telah terukir dalam di benak mereka. Montesi, Hiro, dan Hantian mengira bahwa Xiao adalah pilar, keberadaan yang dapat melawan Devor dan Yuanzhu. Mereka harus peduli dengan kemampuannya untuk menentukan arah mereka di masa depan. Mereka tahu bahwa tidak seorang pun di alam semesta yang gelap ini yang dapat mengetahui kondisinya selain Xian. Sama seperti Devor, dia berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan energinya. Aku tidak pernah bertanya atau mencari keberadaannya, Xian memberi mereka jawaban yang samar. Satu lagi, Desolate, bagaimana keadaannya? Hantian merenung, wajahnya penuh hormat dan takut. Akhir-akhir ini, dia tidak bergerak sama sekali. Wilayah terpencil telah menghilang. Judy dan aku melewati laut kehancuran untuk sampai ke pintu masuk. Kami ingin menyusup ke wilayah terpencil untuk melihatnya. Namun, di balik pintu masuk itu hanya ada kekosongan yang tak berujung, karena wilayah terpencil telah menghilang. Judy tampak ketakutan.
Rumor mengatakan bahwa dia adalah dewa perang di era awal mutlak. Dia dulunya adalah ahli yang tak tertandingi saat itu. Pergerakannya juga penting bagi kita. Hanya kalian yang bisa merasakan keberadaannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Semua orang menatap Si Yan. Si Yan meringis. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat kekuatannya pulih, aku perlahan-lahan kehilangan koneksi dengannya. Sepertinya dia telah menghilang dari indera jiwaku. Tapi, tekanan yang dia berikan padaku tetap ada sepanjang waktu." Sambil menarik napas dalam-dalam, Si Yan mendesis, "Dia pasti semakin kuat. Aku yakin aku akan memiliki kesempatan untuk menang dalam pertempuran dengan Yuan Zhu, tetapi tetap saja, tekanannya ada jauh di dalam jiwaku seperti bayangan abadi. Satu-satunya hal yang dapat kupastikan adalah, dia jauh lebih berbahaya daripada Yuan Zhu sekarang." Semua orang terguncang hebat. Mereka tampak tidak percaya saat bayangan mulai menyelimuti hati mereka. Desolate, Dewa Perang, adalah makhluk absolute beginning terkuat di puncak alam leluhur wilayah, hanya selangkah lagi dari alam tertinggi. Hui dan Devor telah bergandengan tangan untuk menyerangnya, tetapi mereka tidak menang. Pertempuran terakhir era absolute beginning telah berakhir dengan dormansi ketiganya, yang juga mengumumkan berakhirnya era mereka. "Bagus sekali kau datang ke sini hari ini. Ini bisa menjadi kesempatan bagus untuk menemukan Desolate," kata Si Yan setelah beberapa saat, wajahnya serius. "Apa?" Han Tian tidak mengerti. "Ikuti aku ke wilayah kabut awan. Bantu aku meliput seluruh wilayah alam itu. Aku ingin menggabungkan daratan kasih karunia ke dalam tubuh awal mutlakku." Si Yan mendesis. Kemudian, dia tidak menunggu tim Han Tian menunjukkan rasa takut yang luar biasa saat aliran jiwa terbang keluar dari kepalanya, yang tampak identik dengannya. Mereka meluncur cepat di atas benua baru, yang disebut Batu Surgawi, menemukan Xuan He, Ming Hao, Kaisar Hiu Laut, Audrey, The Charlos, dan yang lainnya untuk mengirim pesannya. Tak lama kemudian, pintu masuk tersembunyi terbuka. Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan Xuan He pindah ke pintu masuk wilayah itu, menuju daratan kasih karunia di dalam wilayah kabut awan. Miliaran prajurit dan orang biasa yang tinggal di daratan kasih karunia menerima perintah untuk pindah. Para prajurit di alam Dewa Raja harus pindah ke benua Batu Surgawi di wilayah Laut Kehampaan, sementara orang biasa dan prajurit di bawah alam Dewa Raja dipindahkan ke bintang kehidupan di sekitar wilayah kabut awan. Jauh di dalam kabut tebal wilayah kabut awan, Si Yan melayang seperti dewa mengamati daratan Grace dan para pemimpin seperti Kaisar Hiu Laut, Xuan He, dan Ming Hao mengendalikan para prajurit dan orang-orang biasa untuk pindah ke planet yang berbeda. Secara bertahap, makhluk-makhluk di daratan Grace dikirim pergi. Kesadaran jiwa Si Yan membentang seperti miliaran tentakel untuk memeriksa setiap sudut daratan Grace jika mereka telah melewatkan beberapa makhluk atau manusia. Banyak kota besar, istana, dan bangunan yang terbuat dari batu raksasa dicabut oleh kemampuan supernatural para prajurit. Mereka melayang, pindah ke benua yang berbeda. 30 tahun yang lalu, Si Yan telah menarik asteroid dan planet yang rusak untuk menciptakan benua Batu Surgawi. Itu adalah rumah baru bagi para prajurit dari daratan Grace. Daratan Grace adalah salah satu bagian Desolate, bagian yang besar dalam hal ini. Si Yan dapat merasakan bahwa dia dapat mengambil dan menggabungkan bagian tubuh itu ke dalam tubuh awal mutlaknya, menjadikannya bagian dari dirinya. Untuk seperlima tubuh Desolate, dia telah merencanakannya selama bertahun-tahun, dan hari ini, waktunya akhirnya tiba. Daerah tertutup abadi yang diciptakan oleh Si Yan dan Montesi, Laut Awan Gunung Berapi. Banyak prajurit tersebar di luar daerah tertutup ambar. Beberapa mengeluarkan ampas di tubuh mereka sementara yang lain mencoba mempelajari kekuatan Upanishad. Selain itu, ada pengunjung yang bepergian ke tempat ini hanya untuk menyaksikan para ahli dari 4 klan yang disegel seperti fosil di dalam ambar. Tempat ini telah menjadi keajaiban domain laut ketiadaan, keajaiban yang menarik banyak ahli untuk datang dan melihatnya. Di dalam segel abadi itu, Beverly tampak cantik dengan tubuh ularnya. Dia benar-benar luar biasa di tengah puluhan ribu prajurit lainnya. Orang-orang datang, menonton dan menunjuk ke arahnya. Dia Beverly, salah satu dari 10 leluhur wilayah besar. Dia adalah penguasa klan iblis kuno.
Sayang sekali dia telah disegel di sini selama lebih dari 30 tahun. Tanah ini dapat menyegel salah satu dari 10 leluhur wilayah besar, tentu saja, itu menarik banyak perhatian. Selain itu, tempat ini memiliki lebih banyak fitur magis. Awalnya, ketika seseorang berkultivasi di luar, mereka menemukan bahwa waktu tampaknya berjalan lebih lambat. Meskipun mereka merasa telah berada di sana dan berkultivasi selama 100 tahun, pada kenyataannya hanya sekitar 10 tahun lebih yang berlalu. Di sekitar area segel abadi, waktu berlalu tidak teratur dan tampaknya sedikit tertahan. Bagi sebagian orang yang tidak memiliki rentang hidup yang panjang, tempat ini adalah tempat terbaik untuk berkultivasi. Mereka dapat menghabiskan belasan tahun untuk menukar 100 tahun akumulasi energi dan pemahaman wilayah mereka. Apa yang lebih baik dari ini? Itulah sebabnya banyak prajurit di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berkumpul di sekitar tepi luar area tertutup ini untuk berkultivasi. Begitulah cara mereka menghemat waktu. Segel itu sangat luas dan area pinggirannya tampak hampir tak berujung. Jadi, bahkan jika puluhan ribu prajurit berkultivasi di sini pada saat yang sama, mereka tidak akan saling mengganggu. Terutama bagi para prajurit yang mengolah Upanishad kekuatan waktu dan ruang, mereka tidak keberatan dengan jarak yang jauh untuk datang ke tempat ini. Mereka telah melintasi banyak wilayah untuk datang ke sini seolah-olah itu adalah ziarah terbaik dalam hidup mereka. Bagi mereka, tempat ini adalah tanah suci yang sesungguhnya. Tanah ajaib ini diciptakan oleh kekuatan waktu dan ruang dan itu membentuk segel abadi. Itu dapat membimbing mereka dan menyediakan tempat bagi mereka untuk mengamati dan mempelajari misteri Upanishad kekuatan ruang dan waktu. Banyak pria dan wanita yang mengolah Upanishad kekuatan ruang dan waktu datang karena mereka tahu Si Yan dan Montesi telah secara ajaib menghasilkan keajaiban ini dengan menggabungkan Upanishad kekuatan mereka. Selama kultivasi mereka, banyak dari mereka telah menjadi suami dan istri. Entah bagaimana itu telah menjadi legenda romantis. Tanda pisah 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 tanda hubung. Di sudut terpencil, seorang pria yang diselimuti jubah hitam legam berdiri. Ia melayang seperti hantu. Tudung jubahnya menutupi wajahnya. Dari kejauhan, ia mengamati area yang tertutup rapat itu. Mengamati Beverly sebentar, ia membungkuk dan mendesah. Setelah waktu yang lama, sosok lain datang. Ia tampak mengesankan dengan ki iblis tebal yang meliuk-liuk di sekujur tubuhnya, yang juga menyembunyikan penampilannya. Ia mendatangi hantu itu dengan jubah hitam dan mendesis, "Saudara penjara Serene." Ki iblis tebal itu menghilang dan memperlihatkan wajah Rupert yang tampan namun tegas. Ia menatap Beverly, wajahnya tampak rumit. Pria itu mengenakan kembali tudung di kepalanya. Ia adalah penjara Serene. Jauh di dalam matanya yang gelap, api kemarahan menyala. Kita telah bertempur selama 30 tahun. Kita sudah kelelahan. Setelah klan iblis kuno kehilangan Beverly, klan itu terpecah. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Kedua klan kita terus-menerus dikalahkan. Kita putus asa. Semua ini karena segel ini. Segel ini membatasi pasukan elit kita. Jika tidak, bagaimana mungkin kita bisa begitu menyedihkan seperti ini? Kata Rupert dengan wajah muram. Aku sudah berada di sini selama 3 tahun dan telah mencoba banyak cara. Aku bahkan mengirimkan jiwaku ke segel itu. Penjara Serene memasang wajah pucat saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan putus asa, "Itu sangat jahat." Segel itu bahkan mencegah jiwa. Kesadaran jiwaku tidak bisa mengganggu. Jika kita tidak bisa menghancurkan segel ini, pasukan elit kita tidak bisa keluar. Kita harus hidup seperti kura-kura. Kita tidak akan berani melawan Hantian dan Hero. Mereka telah membunuh jutaan prajurit kita di tanah air kita. Mereka menjarah semua harta benda yang telah kita kumpulkan selama puluhan ribu tahun. Mata Rupert memancarkan api amarah yang menyeramkan saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Aku harus membalas dendam pada mereka. Kemuliaan klan iblis hitam kita, kepercayaan yang telah kita junjung tinggi selama puluhan ribu tahun, tidak dapat dihapus di tanganku. Klan jiwa juga tidak akan merosot di tanganku. Desis penjara Serene. Air liur, air liur, air liur. Air liur mengalir deras ketika aliran hitam melesat masuk dari kejauhan. Sosok perlahan muncul di air hitam. Itu adalah Yuan Zhu dalam wujud manusianya.
Dia mendatangi penjara Serene dan Rupert, dan berkata, "Jangan khawatir. Klanmu tidak akan merosot. Selama kamu dapat mencapai langit ketiga alam leluhur wilayah, kita dapat menjungkir-balikan segalanya hanya dalam sekejap mata." Petik 2 titik titik titik. Langit ketiga alam leluhur wilayah. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, penjara Serene memasang wajah pahit. Kesempatanmu ada di depan mata. Aku punya berita dari Sauron. Dia berkata bahwa gerbang awal mutlak semakin banyak berubah. Gerbang itu akan segera terbuka. Selama era awal mutlak kita, tidak pernah ada keributan di sana. Gerbang itu menyimpan teka-teki terakhir antara bumi dan surga, kami mencoba segalanya tetapi kami tidak dapat membukanya tahun itu. Namun sekarang, jelas bahwa gerbang itu akan segera terbuka. Mata Rupert dan Serene Prison berbinar saat mendengar itu. Sebagai bagian dari kelompok paling terkemuka di alam semesta ini, mereka berkesempatan untuk berbicara dengan Sauron. Tentu saja, mereka tahu arti dari gerbang awal mutlak. Sebenarnya, jika ketujuh klan itu tidak berperang, mereka pasti sudah bersiap untuk memasuki pintu itu. Gerbang awal mutlak dapat mengubah segalanya. Gerbang itu dapat membalikkan situasi buruk kalian. Melihat mereka tergerak, Yuan Zhu mencoba membujuk mereka. Teman-teman kalian yang tersisa aman sekarang. Aku telah menyembunyikan mereka. Ikutlah denganku ke gerbang awal mutlak untuk membantai tim Xian. Selama kita memenangkan pertempuran di gerbang awal mutlak, kalian dapat menentukan masa depan alam semesta ini. Apa yang dipikirkan Sauron? Rupert tiba-tiba bertanya. Serene Prison juga memasang wajah tegas. Ya, bagaimana sikapnya? Sebenarnya aku tidak yakin. Bagaimanapun, kupikir karena Sauron merencanakan ini selama ribuan tahun, dia pasti memiliki perhitungan yang akurat. Yuan Zhu membungkuk untuk melihat lautan awan di bawah kakinya. Saya selalu merasa bahwa kekacauan di alam semesta kita ini diprakarsai oleh Sauron. Meskipun orang ini berasal dari klan manusia, dia sangat cerdas. Saya dapat mengatakan bahwa dia adalah ahli terkuat di era ini. Saya tidak dapat melihatnya berhasil. Dia memiliki konspirasi, tetapi tidak ada yang dapat merencanakan gerbang awal mutlak. Selama Anda setuju untuk membantu saya yakin klan jiwa dan klan iblis hitam Anda akan menjadi klan terkuat di dunia ini di masa depan. Siapa yang akan datang ke gerbang awal mutlak selain kita? Tanya penjara tenang. Tentu saja, Edgar dan klan pemakan akan bergabung dengan ini. Baru-baru ini, pemakan telah menciptakan begitu banyak bencana di tanah kosong dan laut kehancuran untuk memulihkan kekuatannya. Dia bersiap untuk pergi ke gerbang awal mutlak. Mereka akan menjadi bagian dari ini. Mata Yuan Zhu menyala dengan cahaya jahat. Han Tian, Montesi, Hiro, Xian, dan Zi akan membentuk kelompok. Mereka adalah kuncinya. Karena Xian memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, Sauron akan mencoba segala cara yang dimilikinya untuk memancingnya ke sana. Berhenti sejenak, Yuan Zhu berkata, Sauron dan Zhenru telah bergandengan tangan secara diam-diam. Kali ini, setelah suku bentuk segudang rusak parah, mereka telah mundur. Zhenru, tentu saja, berada di pihak Sauron. Sebagai orang yang merencanakan semua ini, Sauron menjaga gerbang awal mutlak. Mereka adalah kelompok yang paling tangguh karena Sauron mengetahui banyak hal tentang gerbang awal mutlak. Dan siapa lagi? Tanya Rupert. Yuan Zhu terdiam. Setelah waktu yang lama, dia memasang wajah penuh hormat dan berkata, aku yakin Desolate tidak akan melewatkannya. Tahun itu, dia bahkan menggunakan kekuatannya yang mengintimidasi untuk menyerang gerbang awal mutlak secara langsung. Kalau saja dia tidak gagal dan terluka parah, Hui dan Devor tidak mungkin memotong-motongnya dan membuatnya koma seperti itu. Apakah Desolate seganas itu? Penjara Serene ketakutan. Yuan Zhu memasang wajah masam dan mendesah, dia bisa jadi jauh lebih menakutkan daripada yang kau kira. Setiap era punya prajurit yang tak tertandingi. Sauron di eramu adalah eksistensi puncak. Dia tak terkalahkan. Di masaku, Desolate adalah eksistensi seperti Sauron. Dia legenda yang tak terkalahkan. Semua makhluk di masaku harus hidup dalam bayang-bayangnya. Jika kita membiarkannya pulih sepenuhnya, aku tidak tahu siapa yang bisa melawannya. Saat itu, dia akan menjadi variabel terbesar. Meskipun aku tahu dia tertidur di wilayah Desolate, aku tidak berani ke sana dan menyatu dengannya.
Rupert dan penjara Serene bertukar pandang. Mereka mengerti bahwa Yuan Zhu memiliki rasa takut naluriah terhadap Desolate, yang membuat hati mereka lebih berat karena mereka tidak banyak memikirkan Desolate. Jika kita bisa menyelamatkan Beverly, kita akan memiliki peluang lebih besar. Apakah kau punya strategi? Penjara Serene menatap Yuan Zhu. Sebelum kau datang, aku sudah mencoba berkali-kali. Akan menjadi keajaiban jika kita memecahkan segel ruang dan waktu ini. Yuan Zhu menggelengkan kepalanya dengan enggan, jika aku bisa, aku pasti sudah melakukannya. Kita seharusnya memanfaatkan waktu saat kita bisa untuk mempersiapkan pertempuran di gerbang awal mutlak. Apa yang perlu kita persiapkan? Penjara tenang terkejut. Di era awal mutlak, aku tidak ikut dalam pertempuran terakhir. Aku bersembunyi saat itu. Itu satu-satunya tanah awal mutlak yang telah dilestarikan dengan sempurna hingga sekarang. Aku telah menyembunyikannya. Tidak seorang pun tahu di mana itu. Masih ada beberapa hal baik dari era awal mutlak yang dapat kau gunakan untuk meningkatkan kekuatanmu. Yuan Zhu tersenyum. Mata penjara tenang dan Rupert berbinar. Ikuti aku. Sebelum Sauron menghubungiku, kita harus mengumpulkan energi untuk pertempuran terakhir. Yuan Zhu melangkah di Sungai Hitam dan menuju ke kehampaan yang gelap. Kalian tidak boleh terlalu memikirkan klan kalian dalam kondisi yang sulit. Kalian harus tahu ini, begitu kita bisa memanen sesuatu di gerbang awal mutlak, hasilnya akan jauh lebih banyak dari yang biasa kita miliki. Aliran aura mengerikan yang dipancarkan dari wilayah kabut awan melayang di udara dan mengguncang setiap jiwa di wilayah ini. Banyak orang dipindahkan ke benua batu surgawi atau bintang kehidupan lain di sekitar dari bekas tanah suci suku awan. Para ahli seperti Ming Hao, Xuan He, Kaisar Hiu Laut, Sa Zhao, Sang Chen, dan yang lainnya bekerja tanpa henti untuk membantu rekan-rekan mereka pindah dari tempat ini. Di lautan awan yang berkabut, Hiro, Han Tian, Judy, dan Montesi sedang menonton Grace Mainland dan berdiskusi dengan suara pelan. Di Grace Mainland, Xian seperti Demogorgon kuno saat ia muncul dalam tubuh Absolute Beginningnya. Aura ganas dan sombong yang dipancarkan membuat setiap makhluk menggigil ketakutan. Tubuh Absolute Beginning Xian seperti bayangan besar yang menyelimuti Grace Mainland yang menutupi semua cahaya dari langit. Tubuhnya seperti gunung raksasa, matahari, bulan, dan bintang berkilauan di matanya, yang dalam dan berkelap-kelip seperti alam semesta yang luas. Tubuhnya yang seperti besi ditutupi oleh baju besi bersisik tebal, yang secara alami terhubung dengan kulit dan dagingnya. Paku-paku tulang tumbuh dari tulangnya seperti begitu banyak pedang tajam dan bersinar dingin. Sungguh tubuh awal mutlak yang menakjubkan. Jumlah besar ki darahnya telah mengguncang jiwa semua orang, kata Gei dari klan tulang putih saat dia mengamati tubuh Xian. Itu adalah tubuh awal mutlak yang sebenarnya. Aku jauh di belakang ini, kadal naga leluhur terdengar emosional. Ketika kelompok manusia terakhir meninggalkan tempat itu, Ming Hao, Xuan He, dan Frederick mengirim pesan jiwa kepada Xian dan melaporkan kepadanya bahwa tidak ada makhluk yang tersisa di Grace Mainland. Banyak kota, negara, dan gunung pelet dan material diteleportasi dari Grace Mainland oleh kemampuan supernatural para ahli. Pada saat ini, Grace Mainland sangat luas dengan hutan dan sungai yang tersebar seperti urat darah di mana-mana. Namun, tidak ada makhluk dan tidak ada tanda-tanda negara atau kehidupan. Namun, melihat bintang kehidupan ini, tidak seorang pun akan mengira bahwa itu tandus karena mereka semua merasakan energi yang sangat besar dan kuat di planet ini. Fluktuasi energi di sini sangat kuat. Semua prajurit dari wilayah kabut awan diatur untuk tinggal cukup jauh dari area ini, mereka tidak dapat melihat sosok raksasa Xian. Sementara aku melelehkan daratan Grace, kalian menyegel seluruh wilayah. Jangan biarkan kesadaran jiwa apapun mengganggu. Xian melayang di atas benua, suaranya seperti guntur. Hiro, Han Tian, dan yang lainnya mengangguk. Xian tidak mengatakan apa-apa lagi. Swosh, 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 swosh. Altar jiwanya yang indah dan kolosal muncul dari kepalanya seperti gulungan gambar yang sedang dibuka. Di bawah laut kesadaran yang tak berbatas itu terpancar energi yang dapat menutupi seluruh dunia. Kolam jiwa di tengahnya tidak lagi kecil, energi jiwa yang jernih seperti kristal bergumam. Tingkat kekuatan Upanishad berada di atas laut kesadaran dengan jejak ruang yang seperti prisma.
Jejak bintang seperti galaksi, jejak kehidupan seperti bola cahaya, dan jejak pemakan seperti lubang hitam. 8 kekuatan jahat muncul sebagai 8 pulau. Ruang di atas tingkat itu adalah area yang kacau, yang merupakan wilayah Xian. Wilayah itu tampaknya disembunyikan oleh blok udara yang kabur, yang menghalangi orang untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun, ketika mereka menggunakan jiwa mereka untuk merasakan, mereka merasakan perasaan yang sangat misterius seolah-olah jiwa mereka baru saja menyentuh jendela ke alam semesta lain. Mereka merasa telah merasakan kekuatan magis penciptaan. Semua orang saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa takut di wajah mereka. Mereka tahu wilayah Xian ajaib dengan rahasia yang tak ada habisnya. Dua jiwa yang identik, yang tampak seperti tubuh asli Xian, melayang di atas wilayah yang kacau. Mereka seperti saudara kembar. Kabut jiwa terpancar dari mereka dan berkumpul di wilayah yang kacau. Di antara dua jiwa itu, jiwa tuan rumah tampak kabur dan memiliki bayangan yang sama dengan wilayah yang bergejolak. Menara simbol kekuatan Upanishad melayang di atas jiwa yang sama dan perlahan bergerak seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Sungguh aneh bagi mata. Saat para ahli mengawasinya, Xian memejamkan matanya. Namun, mata jiwa tuan rumahnya masih terbuka. Cahaya di matanya melesat seperti meteor ke arah Grace Mainland. Tiba-tiba, lautan api 5 warna muncul dari bawah jiwa yang sama. Lautan api itu memiliki aura api dari asal. Itu meluas dan terbang keluar dari altar jiwa, ditujukan ke Grace Mainland. Boom! Tak lama kemudian, seluruh Grace Mainland ditutupi oleh lautan api 5 warna. Aura api surga menyatu dengan energi jiwa dan kesadaran jiwa Xian, menyelimuti seluruh benua. Secara ajaib, api surga membakar Grace Mainland. Namun, api itu tidak membakar hutan, membelah tanah, atau mengeringkan lautan. Meskipun sangat panas sehingga Judy, Hantian, dan yang lainnya dapat merasakan panas yang mengerikan, api itu tidak menghancurkan pemandangan alam benua itu. Lautan api telah mengubah Grace Mainland menjadi bola dunia yang besar dan terbakar. Api yang mengerikan itu melesat kemana-mana dan membakar kehampaan. Suhu di sekitarnya meroket. De Charlos, Adeles, dan para ahli alam rendah lainnya tidak dapat menahan gelombang panas. Mereka harus bergerak mundur dan melayang jauh dari tempat kejadian. Segel wilayah itu, pesan jiwa Xian memenuhi seluruh wilayah dan membuat semua ahli di tempat ini menerimanya. Hantian, Hiro, dan Montesi saling berpandangan. Mereka segera bertindak, memperkuat semua penghalang wilayah dan menyembunyikan wilayah itu sepenuhnya. Tidak ada setitik pun kesadaran jiwa yang dapat menyusup ke wilayah ini. Kau sedikit nakal. Jika kau ingin memurnikan klon Desolate, kau harus memberitahuku terlebih dahulu. Tepat ketika mereka hendak bertindak, suara Xiao datang dari dalam lautan awan di bawah. Kau beruntung aku mendapatkannya saat kau memulainya. Ya, aku di sini untuk membantu. Bahkan jika Desolate tahu apa yang ingin kau lakukan sekarang, dia tidak dapat memengaruhimu. Semua orang tercengang dan mereka semua melihat awan di bawah kaki mereka. Xiao, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, perlahan muncul dari wilayah kabut di bawahnya. Dia masih sangat cantik. Pada saat ini, cahaya di matanya begitu menakutkan. Selama 10 tahun terakhir, dia telah berkultivasi secara pertapa di wilayah kabut di bawah wilayah kabut awan. Wilayah kabut awan dibentuk oleh wilayah awan dan wilayah kabut. Lapisan awan mendukung wilayah awan sementara benua di sana adalah wilayah kabut. Berjalan keluar dari Mist Territory, Xiao tersenyum tipis saat tanda ular di dahinya bergetar aneh. Tak lama kemudian, miliaran pita cahaya Dewa 7 warna berubah menjadi ular yang tak terhitung jumlahnya dengan kesadaran meluas ke seluruh wilayah dan menjaga setiap penghalang. Seluruh Cloud Mist Territory menjadi cemerlang dengan begitu banyak warna. Itu tampak seperti jutaan kembang api meledak pada saat yang sama. Pemandangan itu begitu indah sehingga membuat orang merasa sedang bermimpi. Lingkaran 7 warna muncul dan menutupi seluruh wilayah, menenggelamkan setiap planet di wilayah ini dalam pita pelangi dan awan keberuntungan. Itu sungguh luar biasa. Seperti keajaiban, Hantian, Hiro, Montesi, dan yang lainnya dapat merasakan perubahan wilayah dan energi menakutkan yang dilepaskan oleh Xiao sendiri. Mereka semua ketakutan. Segera, mereka menyadari bahwa setelah 30 tahun berdiam diri,
Xiao jauh lebih kuat daripada sebelumnya dalam pertempuran melawan Yuan Zhu di Volcano Cloud Sea. Aku tahu kau tidak akan tinggal diam di sana. Kau bisa mengambil tindakan untuk membantuku kapan saja. Sepertinya kekuatanmu hampir pulih, Xian menyeringai dan melihat Xiao melayang. Jika kau tidak di sini, aku tidak akan berani melakukannya sepagi ini. Aku akan menunggu sampai aku mencapai alam leluhur langit ketiga wilayah untuk memurnikan klon Desolate ini. Petik 2. Lalu mengapa kau tidak menunggu sedikit lebih lama? Jika kau mencapai alam leluhur langit ketiga wilayah, bahkan tanpa aku di sini, kau dapat berhasil melelehkan klonnya. Itu akan mengurangi risiko ke tingkat terendah, kata Xiao sambil mengerutkan kening. Dia tidak akan memberiku lebih banyak waktu. Xian merenung sejenak, matanya seperti galaksi yang bergerak. Dia melihat ke suatu arah, matanya menembus semua penghalang ruang untuk mencapai area misterius itu. Aku tidak bisa merasakan keberadaannya, tetapi tekanan yang dia berikan padaku tidak pernah mereda. Kurasa dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia akan segera datang kepadaku. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Mendengarnya, Xiao memasang wajah tegas. Dia tahu betapa beraninya Desolate lebih dari siapapun. Karena itu, dia mengerti kekhawatiran Xian. Baiklah, lakukan sekarang. Kita akan bergandengan tangan. Kurasa kita bisa menghentikan serangannya yang ganas. Xiao tidak berani berlama-lama. Karena dia belum ada di sini, dia pasti punya sesuatu yang dia takuti. Kau harus memanfaatkan kesempatan itu dan memurnikan tubuhnya. Jika kau bisa menerima energi ini, saat kau menghadapinya, kau akan punya kekuatan untuk melawan. Wajahnya berubah serius. Dia menarik napas dalam-dalam lalu bertanya kepada Hiro, Hantian, dan Montesi, dengar, pergilah dan jaga penghalang besar di wilayah ini. Ikuti petunjukku untuk memperkuat penghalang. Jangan bertindak sendiri. Kalau tidak, kita tidak bisa maju dan menggunakan kekuatanmu sampai ke puncak. Hiro, pergilah ke timur. Gunakan kekuatan logam untuk menambah ketebalan penghalang. Gunakan batu logam dari 3 benua di sekitar untuk membuat dinding logam. Hantian, pergilah ke selatan. Itu adalah area yang terbakar dengan begitu banyak gunung berapi. Di sanalah kekuatanmu bisa dimaksimalkan. Ingatlah untuk mengumpulkan semua energimu untuk mengendalikan api di sekitar dan menciptakan lautan api. Setiap kali kau melihat seberkas kesadaran jiwa yang mengganggu, segera beritahu aku. Jangan serang. Petik 2. Petik 2. Xiao tidak berusaha bersikap sopan. Dia memerintahkan Hiro, Hantian, Montesi, Judy, leluhur naga kadal, Gei, Dracula, dan Meiji untuk menjaga lokasi berbeda yang mungkin tidak memiliki pertahanan yang cukup. Mereka harus menggunakan kekuatan mereka yang berbeda untuk memperkuat pertahanan. Untuk mencegah gangguan Desolate, dia lebih berhati-hati dari sebelumnya. Dia tidak terlihat tenang seperti saat dia menghadapi Yuan Zhu. Kelompok Hantian mempercayai kompetensinya. Tidak ada yang menyinggung tugasnya. Semua bertindak sesuai perintah. Mereka segera berlari ke area yang berbeda saat dia menugaskan mereka untuk menggunakan energi mereka untuk membimbing kekuatan alam dan memperkuat penghalang. Setelah beberapa saat, Xiao menoleh ke Xian dan mendesis, kamu bisa mulai sekarang. Miliaran api 5 warna bergerak dengan kesadaran mereka sendiri di luar Grace Mainland. Grace Mainland sekarang menjadi bola api besar yang ditarik keluar dari tanah suci suku awan. Para prajurit di sekitar dapat melihatnya dengan jelas. Banyak prajurit dari berbagai klan menyaksikan kejadian itu dari sangat jauh. Namun, mereka dapat merasakan panas dan perubahan wilayah mereka. Cuaca di wilayah kabut awan sedikit dingin seperti musim gugur yang abadi. Tidak pernah terasa sepanas musim panas biasa di sini. Pada saat ini, saat bola api besar digantung, suhu seluruh wilayah meningkat. Para prajurit yang tinggal di wilayah ini merasa seperti hidup di hari yang cerah. Mereka menggunakan jiwa mereka untuk merasakan dan kemudian melayang di langit untuk mengamati. Mereka melihat bola api besar melayang dari tanah suci suku awan. Bola api itu terus-menerus memancarkan cahaya yang menyilaukan dan panas yang menyengat. Bola api itu secara alami menarik banyak ahli. Tepat setelah itu, mereka melihat cahaya ilahi 7 warna menutupi seluruh wilayah kabut awan. Daerah itu mekar dengan indah dan cemerlang. Mereka menyadari bahwa wilayah ini sangat berubah. Banyak orang berkumpul di dekat Ming Hao dan Xuan He.
Mereka ingin tahu apa yang terjadi di sana. Swosh, swosh, swosh. Miliaran cahaya megah melesat keluar dari tubuh Anggun Ziyao dan melesat kemana-mana. Pita cahaya itu mengunci seluruh langit seolah-olah mereka adalah jaring yang sangat besar di langit. Tidak ada prajurit atau makhluk yang bisa menyusup ke area ini. Saat Grace Mainland masih naik, api membakar lebih ganas. Xian membiarkan altar jiwanya muncul, kedua jiwanya menatap benua itu. Hancurkan. Jiwa inang Xian mengirimkan pikiran yang terhubung ke tubuh awal mutlaknya dan menciptakan pedang silang raksasa. Pedang tajam itu kemudian melesat menuju Grace Mainland. Retak, retak, retak. Grace Mainland berderak dengan ganas. Bola api raksasa itu terkoyak dan melepaskan energi yang sangat besar dan tebal. Namun, pada saat ini, rekan jiwa Xian tiba-tiba terbang dan berubah menjadi pancaran cahaya yang memasuki celah besar di benua itu untuk mencapai intinya. Altar jiwa Xian kembali ke kepalanya. Tubuh awal mutlak yang buas tiba-tiba memiliki energi yang ganas dan menakutkan. Otot-ototnya menggelembung seperti gunung. Matahari, bulan, dan bintang bergerak di matanya dan energi terkumpul di tangannya. Sepertinya dia sedang memegang galaksi yang cemerlang di tangannya dengan begitu banyak bintang yang berkelap-kelip. Cahaya bintang yang misterius dan rumit jatuh di bola dunia yang terbakar tepat setelah itu. Ledakan, 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 gelombang energi beriak. Tubuh awal mutlak raksasa Xian tumbuh lebih besar. Dia sekarang bahkan lebih menakutkan daripada matahari atau bulan. Tubuhnya yang besar tiba-tiba tergeletak dalam lautan awan. Tangannya memberi isyarat dan menuntun begitu banyak galaksi. Cahaya bintang itu terwujud dalam rantai dan membelenggu Grace Mainland, menariknya ke dadanya. Para penonton kemudian berkumpul untuk menyaksikan kejadian itu, wajah mereka tidak percaya. Banyak prajurit dangkal dan rendahan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Grace Mainland sekarang berada di dada Xian seperti bola karet api. Dibandingkan dengan tubuhnya, itu sangat kecil sehingga Xian bisa memegangnya. Itu tampak seperti dia sedang memegang bola yang terbakar, yang benar-benar luar biasa di mata. Sementara yang lain mengawasinya dengan ketakutan, Xian menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram planet yang terbakar itu. Energi yang melonjak di tubuhnya seperti banjir yang menghancurkan bendungan yang dengan panik menyembur ke pusat planet itu. Meskipun benua itu terbakar, air di laut tak berujung tidak menguap. Dari gunung berapi yang telah punah di pegunungan monster surgawi, energi magis Origin muncul. Jiwa Xian terbang dan masuk ke sana untuk memasuki lokasi terdalam planet itu untuk menjelajahi tempat yang berisi asal mula. Inti dari Grace Mainland adalah tanah yang indah dengan cahaya bintang yang menyilaukan dan energi bumi dan surga yang tebal. Tempat ini memiliki begitu banyak gunung yang terhubung satu sama lain seolah-olah tidak memiliki ujung. Pegunungan yang panjang itu tiba-tiba mulai bergerak tanpa disadari. Sekilas, itu seperti seekor naga yang tergeletak di tanah. Pada saat ini, naga itu menggeliat dengan menakutkan. Pegunungan yang tak henti-hentinya itu menjadi hidup seperti makhluk hidup atau bagian dari makhluk raksasa yang masih tertidur. Karena perubahan besar di permukaan planet dan rangsangan api surgawi, bagian tubuh ini terbangun. Itu mulai berputar karena nalurinya adalah untuk bersatu dengan tubuh. Itu seperti kasus ular Ziyao. Tidak peduli berapa lama mereka tidur atau dimanapun mereka berada, ketika mereka bangun, naluri mereka adalah untuk membimbing mereka kembali ke Ziyao, sang guru. Itu adalah naluri dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapapun. Pada saat ini, pegunungan itu berputar dan bergoyang, mencoba melarikan diri dari area ini untuk bersatu dengan tubuh inangnya. Swiss. Tiba-tiba, rekan jiwa Xian muncul. Dia memperhatikan pegunungan yang sangat panjang dan melepaskan energi Origin. Energi semacam ini membuat bagian desolate terasa familiar. Bagian yang bergoyang perlahan menjadi tenang. Pada saat yang sama, di dekat penghalang Cloud Mist Territory, energi penghancur bumi menerobos masuk. Raungan marah dari fajar dunia ini melintasi ruang tanpa batas untuk menghantam penghalang ruang itu. Ledakan. Hero dari klan tulang putih telah melemparkan lautan logam di sana setelah mengumpulkan energi logam dari 3 planet yang berdekatan. Dia telah menciptakan penghalang di luar tembok wilayah. Pada saat ini, saat penghalangnya terkena dampak, aliran energi besar dari binatang buas itu menghantam penghalang dengan keras dan mengirim Hero menjauh.
Tubuh tulang hero seindah kristal, permata putih tanpa cacat. Namun, setelah serangan itu, tubuhnya yang seperti batu giok yang megah itu memiliki begitu banyak retakan bergaris rambut. Dia berubah warna karena takut dan menatap lautan logam itu dengan bingung. Dia benar-benar terkejut. Dia berhasil. Tepat pada saat ini, Xiao berteriak seolah-olah dia sedang menghadapi musuh bebuyutannya. Miliaran pita cahaya melesat dari tubuhnya dan berubah menjadi awan kapas yang indah yang menutupi hero. Sungai cahaya ilahi terbang ke arah dan mendukung hero untuk menghadapi serangan Desolate. Semua ahli yang berkumpul di wilayah kabut awan termasuk Montesi, Hantian, Judy, Kadal Naga, Meiji, dan Gei berubah warna, wajah mereka sangat tegas. Mereka melihat retakan di tubuh hero. Di antara 7 klan tulang putih memiliki tubuh ulet yang sebenarnya ekstrim, tubuh itu paling dekat dengan tubuh awal mutlak. Hero berada di langit kedua alam leluhur wilayah, tetapi tubuhnya retak hanya setelah satu pukulan. Seberapa menakutkan dan ganasnya itu. Kita begitu jauh dan dia tidak tahu kekuatan ruang Upanishad. Aku yakin dia tidak bisa muncul di sini dengan tubuhnya. Namun, dia bisa melacak koordinat klon jiwanya. Dia bisa menggunakan kekuatan jiwanya, kesadaran jiwa, dan kekuatan dewa untuk menerobos penghalang ruang wilayah. Dia tidak akan membiarkan Xian melelehkan tubuhnya. Dia akan menyerang kita dengan ganas. Tenangkan dirimu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Teriak Xiao. Miliaran pita pelangi melesat keluar dari matanya dan mencapai tempat hero melindungi untuk memperbaikinya. Gemuruh, gemuruh. Gelombang benturan brutal lainnya menghantam penghalang itu dan merusaknya seperti ketika palu memukul bola karet. Tanpa energi cahaya ilahi yang memperkuat dan memperbaiki penghalang wilayah itu akan segera hancur, yang akan memungkinkan kesadaran jiwa dan energi jiwa Desolate memasuki wilayah kabut awan dan membunuh Xian. Xiao berubah menjadi pancaran cahaya ilahi dan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi bagian penghalang itu. Dia melepaskan begitu banyak cahaya ilahi untuk menahan kekuatan Desolate. Saat Hantian dan yang lainnya melihat situasi itu, mereka bergegas pergi ke sana dan membantu Xiao. Xiao berteriak tergesa-gesa, lindungi tempat kalian. Jangan tinggalkan posisi kalian. Dia menggunakan energi gelap untuk menyerang. Dia dapat membidik bagian manapun dari penghalang wilayah itu. Jaga bagian kalian. Jangan datang ke sini. Suaranya membangunkan mereka. Mereka tidak berani meninggalkan tempat mereka tetapi mengumpulkan kekuatan dewa mereka dan melepaskan kemampuan terbaik mereka untuk menciptakan dan memperkuat penghalang mereka. Hero yang terkena pukulan keras membuat mereka tidak memandang rendah Desolate lagi. Meskipun tubuhnya tidak ada di sini, dia telah menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang hero. Tubuh hero hampir meledak. Kompetensi Desolate melampaui Yuan Zhu. Berdebar, berdebar. Jantung leluhur naga kadal berdetak kencang. Dia mendorong lava dari gunung berapi di bawahnya. Mengirim kesadaran jiwanya ke lava, dia menjadikannya penghalang yang menyala untuk meningkatkan bagian penghalangnya. Dari ingatan leluhur kadalnya, dia tahu tentang kekuatan Desolate secara samar-samar. Dia tidak berani bersantai. Dia telah mengumpulkan semua energi untuk menahan dampak Desolate. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar keras. Dia melihat penghalang ruang di dekatnya dan merasa seperti sedang menonton laut aneh dengan banyak kekuatan Upanishad bergerak di sekitarnya. Itu adalah laut dengan begitu banyak pancaran cahaya yang saling menenun. Jika Xian ada di sini, dia pasti tahu bahwa itu adalah sumber kekuatan Upanishad. Dia harus menggunakan api surga sebagai kunci untuk masuk sejak lama. Pada saat ini, sumber kekuatan Upanishad itu muncul di kehampaan dan menarik leluhur naga kadal. Kesadaran leluhur naga menjadi kabur karena jiwanya akan tersedot dan tertarik ke sumber itu untuk mencari fitur utama kekuatan Upanishad. Jangan masuk ke sana. Namun, pada saat ini, suara dingin Audrey muncul, yang seperti pedang tajam yang menusuk kepala leluhur naga kadal. Dia merasakan sedikit nyeri di sarafnya yang membuatnya langsung sadar. Dia ketakutan karena dia tahu bahwa jiwanya telah diganggu. Dia hampir menghancurkan dirinya sendiri. Ledakan. Ledakan, ledakan. 3 benturan mengerikan datang dari penghalang ruang angkasa. 3 aliran energi yang ganas menghancurkan penghalang lava. Meskipun mereka mereda setelah menembus penghalang yang terbakar, mereka masih berhasil mengenai kadal naga. Sama seperti hero,
Leluhur naga kadal bagaikan bola karet yang ditendang jauh. Ia menggelinding ke awan dalam dan berdarah-darah.